yang beda dengan Mbak Kintari tadi kan di awal-awal nih masih sangat banyak konflik tapi masih sangat in love gitu kan. Nah ini ada kasus-kasus di mana banyak sekali kasus di mana rumah tangga itu berjalan sangat panjang dan kelihatan mulus, sangat smooth, tapi di dalam itu udah ada kayak ruang hampa gitu, kayak udah nggak ada rasa, udah nggak saling in love dalam rumah tangga. Itu sebenarnya kenapa sih Bu? Karena ada beda-beda juga sih. Ada orang yang saya selalu bilang ada yang left brain, ada orang yang otak kiri. Dia nggak gitu berasa di perasaan. Ya lebih kepikiran ya. Lebih ke logik ya, logik. Pokoknya gua nggak ada duit, gua puyeng, lu nggak usah ngomong cinta-cintaan kata dia kan. Cari duit yang banyak. Kalau lebih ke laki-laki nggak sih Bu? Atau enggak, justru perempuan enggak. juga banyak? Left brain dia. Nah, jadi kalau ada duit, gue cinta lu dah, itu kan. Kalau ada duit kita romantis nih. Lalu mau romantis gimana kita nggak ada duit? Nah, sedangkan kalau si right brain dia punya pemikirannya begini. Makan nggak makan yang penting ngumpul. Benar. Ada duit nggak ada duit yang penting kita love-lovean. Iya. I'm already happy. Iya, kan? benar. Nah, ini dua orang ini biasanya bersatu karena perbedaan seperti itu. Jadi biasanya orang otak kanan jatuh cinta sama otak kiri. Nah, bikin dia stres. Karena orang otak kanan itu full of love ya. Orangnya aduh. Lovey-dovey. Iya. Pelukan dong. Unyu. Si kirinya kan apaan sih lu? Gitu kan? Blok gitu kan lagi kerja. Gitu kan lagi ngitung kalkulator. Iya, benar. Nah, tapi si orang otak kiri ini juga pasti demennya, naksirnya, jatuh cintanya sama otak kanan. Kenapa? Karena otak kiri itu memang punya hati ya, cuma dia nggak bisa merasakan love dan sebagainya. Dan itu memang berasal dari pola asuh ya. Kenapa dia menjadi seperti itu? Karena pola asuh. Nah, sehingga begitu dia ketemu sama orang otak kanan yang full of love, kok dia ngerasa ya ampun, ini orang warm banget ya. Hidup aku jadi. Suami aku tuh dia bilang gini, kamu tuh bikin hidup aku jadi lebih hidup. Nah benar. Nah dia kayak gitu. Tapi kan lama-kelamaan waktu beda ya. menikah kan dia bilang cinta melulu, ceritanya gue cari duit dulu deh, kayak gitu. Benar. Kan, nah sedangkan si otak kanan ini dia pasti jatuh cinta sama otak kiri. Kenapa? Karena otak kanan kan punya otak ya, cuma nggak begitu bekerja. Jangan gue. Nah, dia nggak begitu bekerja. Jadi begitu dia ketemu otak kiri kan sangat berotak ya, benar sangat pinter ya. Struktural. Iya. Jadi begitu dengerin si otak kiri ya, si otak kanan, wow, ini orang pinter banget ya. Kelepek kita. Nah, terus si otak kiri tuh paling demen tuh digituin tuh. Kamu kok pinter banget sih. Kamu kasih aku solusi, aku udah mikir 2 bulan nggak ketemu. Kamu lu aja. Kamu saya ceritain, kamu langsung bisa ada solusinya ya. Padahal kata si otak kiri, elah ini masalah kecil kali, lu aja nggak bisa mikir gitu kan. Nah, tapi otak kiri digituin dia demen tuh. Wow, nah itu yang membuat dua orang ini saling jatuh cinta. Nah, semakin kamu kanan, kamu akan semakin cinta sama si kiri. Jadi kanan abis akan jatuh cinta sama kiri abis. Nah itu perkawinan disaster. Kanan abis itu bener-bener mudi banget dah, perasaan banget. Semuanya pakai perasaan. Nah kiri abis nggak ada rasa sama sekali, bener-bener otak banget, logik banget. Nah jadi ketika perkawinan ini terjadi, si kanan kan haus akan cinta, ya kan? Si kiri nggak butuh tuh. Nah, Karena sudah terpenuhi ya Bu. iya. Dan komunikasinya ngomong. Kalau si kanan dia kan ngomongnya itu mau menjaga hati. Benar. Misalkan kita lihat, misalkan si kanan ini istri, walaupun kanan kiri bukan gender ya, belum tentu. Kita anggap ambil contoh si kanan ini si istri, si suaminya yang kiri. Kita lihat ya lah suami kita pakai baju ini jelek amat ya, maksudnya kan. Nah, si otak kanan bisa mikir gimana alusnya, ya kan, Beb, kan kemarin saya beliin baju warna biru. Pakai dong, kamu belum pernah pakai. Padahal baju yang dia pakai itu jelek banget gitu kan. Nih aku bawain ya. Nah, akhirnya dia ganti baju. Lebih diplomatis ya. Muter gitu kan ngomongnya. Otak kiri enggak. Misalkan kita udah dandan ya 2 jam mau diajak pesta sama dia bisa ngomong gini, lu jelek banget pakai baju itu, gendut banget. Ganti gak? Kalau lu gak ganti gue ngajak lu. Bikin malu lu ya. Si otak kanan Si rasanya otak kanan langsung jok kayak ditusuk. Iya. Ditusuk. Nah, terus si otak kanan reaksinya gimana? Nangis dong. Kok kamu gitu? Kok kamu bilang aku jelek ya? Aku juga begini karena ngelahirin anak kamu. Jadi panjang ya Bu ya. Panjang. Nah, si otak kiri akan bilang,
gila. Otak kiri. Gila, dia gila. Lah gua kan cuma ngomong, lu ganti baju. Selesai. Kita go to the party, kelar. Nggak bisa otak kanan lanjutin. Apa kamu ada yang lain? Apa kamu sekarang aku mau berubah? Panjang. Nah bagi si otak kiri, otak kanannya udah gila. Nah kalau ini terjadi terus menerus, si otak kiri akan bilang gila. Pasangan gue gila, gue capek. Nah bagi si otak kanan, pasangan gue jahat banget. Gue juga capek. Kata-katanya buset nusuk gitu kan, nusuk tiap malam nangis sendirian gitu kan. Nah, jadi ketika itu terjadi biasanya si otak kanan akan berhenti giving love. Iya. Enough, bukan? Gue udah nggak sanggup. Nah, dia withdraw karena sakit banget nih. Ibarat hatinya udah isinya duri semua. Iya. Udah nggak berfungsi lah hatinya. Nah, dia stop giving love. Padahal yang membuat otak kiri jatuh cinta sama kanan kan love-nya. Ketika si kanan stop giving love, udah hilang chemistry-nya. Iya. Ya kan? Karena si kanan jadi ketus. Jadi nggak ngurusin, biasanya kan bajunya diurusin gitu kan, cute deh, kita makan ini bareng berdua yuk, kan gitu kan, sepiring berdua yuk, gitu kan. Nah, udah stop dia, udah nggak begitu-gitu, langsung makan aja, bagi dua aja gitu kan. Nah, jadi ketika momen itu si kiri tidak mendapatkan cinta dari si kanan, udah semuanya hilang. Nah, biasanya si kiri selingkuh, si kiri akan selingkuh dan dia akan mencari pasangannya otak kiri juga. Karena sama otak kanan dia ngerasain sama orang gila. Oh iya benar-benar kayaknya udah nggak cocok. Dia akan cari seseorang yang kiri juga, yang kayaknya praktis lah ya. Iya. Nah tapi itu nggak akan bertahan lama. Kiri nggak bisa sama kiri. Kiri akan sama kanan. Lagasio ya bu ya. Lagasio. Laga pedang. Nah lalu misalkan gini ya, harus terapi. Biasanya kalau perkawinan seperti itu karena kirinya jomplang, kanannya jomplang. Jadi bagusnya bu. Harusnya nggak boleh jomplang. Kita nggak boleh ekstrim. Nggak boleh kanan ekstrim, nggak boleh kiri ekstrim. Kudu Bagus terapi. balance ya. Nah, harusnya kan punya dua otak. Ngapain satu mati? Cuma jalanin satu. Nah, jadi misalkan nih akhirnya misalnya ya, udah gue cerain aja tuh laki gua. Misalkan nih si kanannya udah nggak sanggup sama dia, orang jahat gitu kan. Cerai nih dia cerai. Nanti dia dapat laki lagi sama percis. Kayak mantannya. Sama begitu lagi, toksik lagi. Yang sama kalau nggak disadari. Sama. Dia akan dapat laki yang kiri mentok juga, karena dia kan kanan mentok. Nah, dia akan dapat begitu juga. Nah, akhirnya nggak bener juga, dicerain lagi kan, dapat lagi jatuh cintanya sama kiri mentok. Dia nggak bisa jatuh cinta sama kanan. Nah, kecuali dia terapi si kanan, terapi diri dia, ya kan? Level kanan Jangan terlalu kirinya. kanan, Iya, benar. naikin dikit kirinya Geser dia. dikit, iya. Nah, nanti dia akan jatuh cintanya sama kadar laki yang kayak gitu juga tuh, Yes, yang balance. yang balance. Bener banget. Nah, baru perkawinan itu tidak disaster. Jadi kalau dicek ya perkawinan disaster biasanya satu kiri jomplang, satu kanan jomplang. Satu terlalu moody banget ya. Satu terlalu Cuek mikir dan cuek habis ya. logik. Nah, itu dua-duanya nggak bagus. Nah, caranya si kanan kudu mulai belajarin kiri dengan cara ya les kumon lah gitu. Apa kek? Kumon Biar ini dikit ya. Iya, Atau kalau belajar nggak TTS deh. apa sudoku ya apa TTS sudoku yang membangkitkan kanannya kamu gitu kan, Kirinya. membangkitkan kirinya kamu ya. belajar mikir ya bu. Belajar mikir, Logik deh. Nggak pakai hati terus, pakai otaknya juga. otak juga. Nah yang otak kiri ya mulailah jangan terlalu serius, nonton perbanyak komedi. Iya bener. Jadi otak kiri tuh kudu nonton banyak komedi biar dia ngakak atas hal bodoh. Iya. Jadi yang apa sih yang Jadi lucu lah. kebodohan pasangannya dia juga bisa relate ya. Nggak- Atau dia mulai belajar ngelukis atau ya mungkin musik tuh iya. very helping. Iya. Nah, jadi kalau dua-duanya udah kayak gitu tuh, nah mulai tuh si cowok bisa yang si kiri mulai bisa tadi kamu ngomong apa? Nah, kayak gitu. Nah, Itu yang yang si sangat ya, Bu, ya, involve banget tuh. Nah, si kanan juga misalkan waktu nggak diladenin sama si kiri dia bisa, oh kamu lagi sibuk ya? Yes. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, sorry gangguin. Nanti dah kalau misalnya kamu udah nggak sibuk, saya cerita lagi ya. Nah, jadi si kirinya juga tidak terbebani, nggak kayak ngurus anak kecil. Benar. Udah didengerin mulu. Nah, jadi memang ini namanya left sama right brain terapi, otak kiri sama otak kanan. Karena kita nggak bisa milih kita otak kanan atau otak kiri. Itu kita menjadi begini karena cara dibesarkan kita. Jadi memang yang harus diterapi biasanya lebih ke kanannya. Tapi ada terapi berarti untuk menggeser si Bisa. Kita nggak boleh klaim diri kita ini
gue mah kanan ya, maaf ya, gue mah susah mikir gitu kan. Nggak bisa mikir gitu kan, karena gue kanan, nggak boleh. Kan kita punya otak kiri, jangan dimatiin. Atau maaf ya, gue mah kiri banget, gue nggak bisa tuh ketemu orang. Gue demennya di balik layar. Itu Kan bisa gitu. trauma juga tuh, Bu. Ya, Yang membuat orang jadi otak kiri banget atau Iya, kanan banget biasa bener-bener. trauma. bener-bener. Ya itu kayak Kintari kecil kan akhirnya bikin saya jadi otak kanan banget kan. Dan setelah diberesin ya udah jadi bisa mikir gitu bahwa tidak semua yang suami sampaikan itu karena dia berusaha menyakiti. Tapi justru karena saya yang baperan, dan baperan ini datang dari ada banyak banget luka batin yang belum kelar gitu. Jadi saya tuh masih ngelihat dia pakai lensa luka, dan setelah itu dibuka kinclong banget, jernih banget. Yes. Kita in love lagi. Lebih wise kan? Lebih wise ya. It's amazing. Ya memang relationship ini kan agak ini ya, ada yang memang pasangan bisa diajak ngobrol, ada pasangan nggak bisa diajak ngobrol. Tapi yang pasti pasangan kamu seperti apa karena kamu. Misalnya dia pasangan kamu kiri abis, pasti kamu kanan abis. True. Nah, Opposite attract. ya. Nah, kalau kamu ubah diri kamu menjadi lebih baik, ya kan nanti dia juga mulai perlahan-lahan bergeser. Jadi dapat diperbaiki dengan mengubah salah satu pasangan. Diri kita dulu, Diri kita kita dulu. ubah diri kita dulu. Nanti dia bisa mulai mengikuti ritmenya. Ibarat dia tuh ngelihat kita menggeser ke dia, dia juga akan punya defense-nya tuh akan turun untuk mulai datang ke kita juga gitu. Jadi dua-duanya akan ketemu di tengah. Ibaratnya kalau satu di ujung banget kan, ketika kita berusaha memahami pasangan itu pasti akan terasa sangat sulit gitu. Sedangkan kalau luka batin kita udah kelar, kemudian kita juga bisa mendekati si otak kirinya udah dipakai juga, kita akan bisa melihat dia lebih netral sehingga pasangan juga turun barrier-nya. Dan bisa ketemu sama kita di tengah gitu. So it's amazing skills yang saya pelajari di Kunet, dan sekarang saya terapin di klien-klien saya juga. Keren banget. Dan ini bukan cuma suami istri, ibu anak juga bisa. Ada anaknya kiri banget, emaknya kanan banget gitu kan. Kata si anaknya, nih emak gua ngomong apapun nangis ya kan. Bilang anak durhaka. Nah, tapi bagi si ibunya bilang ini anak kok nggak ada hati. Dia kan nggak bisa sayang orang tua, nggak bisa give love. Nah, kadang juga ada itu parent sama anak. Jadi bukan cuma suami istri. Jadi, Temen juga bisa ya. temen dinamika juga ini. bisa. Rekan bisnis, nah itu Rekan yang repot tuh bisnis. kadang tuh. Iya, dapat kanan abis. Kanan habis dua-dua kanan lagi. Dua kanan. Aduh. Mudi. Aduh. Abis deh. Ya, memang jadi memang harus kita selalu ingat di zaman sekarang ini, kita nggak jangan klaim diri kita kanan abis, gue mau kanan abis, gue kiri abis, nggak. Kita punya dua otak, pakai dua-duanya. Kapan harus pakai rasa, ya pakai rasa. Kapan harus pakai logik, ya pakai logik. Oh, saran juga otak kiri juga boleh mulai nonton drama Korea ya. Oke. Belajar. Bu, Drakor. ini bisa digunain untuk orang yang lagi cari jodoh nggak sih, Bu? Jadi oke, gue nih kayaknya ini nih, jadi agak diketengahin dikit deh biar bisa dapet pasangan yang gimana gitu. Bisa, karena kalau orang yang cari jodoh ya, orang yang kanan mentok ya, pasti dia akan bilang, kenapa sih kok gue attract-nya cowoknya galak banget ya, cowoknya nyakitin hati mulu. Kayak emang udah takdir dapet cowok galak gitu ya kan. Iya, kalau kita padahal berubah, enggak gitu. Padahal emang ketertarikan dia memang pada Cowok yang galak. ya opposite attract-nya itu ya kan. Iya. Nah ini Bu, kalau ini ada pesan terakhir nih misalnya untuk klien-klien saya yang sekarang itu masih ibaratnya bolak-balik datang ke terapi dengan masalah yang sama, yaitu pola yang mengulang dalam hubungan percintaannya, atau mungkin jomblo yang udah lama banget nyari pacar, nyari pasangan suami kemana-mana, atau nyari istri pasangan kemana-mana tapi nggak pernah dapet juga. Nah apa sarannya Bu Nat nih? Apalagi utamanya pandemi ya, banyak banget angka perceraian itu naik di berbagai negara. Karena kan pada lockdown tuh di rumah. Iya, makin jadi banyak tahu. kegiatan. Iya, bener. Ternyata biasanya Iya. biasanya ke distract kan sama aktivitas sama kerjaan sama sekolah anak. Jadi ini ketemu terus kan. Iya. Akhirnya angka perceraian tinggi. Nah, saran Bu Nat apa nih untuk mereka yang punya masalah berulang seperti itu, nggak dapat jodoh? kalau nggak dapet jodoh kan kudu dicek ya, ada Iya. blok mental apa. Karena kadang kita nggak dapet jodoh, biasanya ada blok mental. Blok mental itu Yes. ya kita nggak tahu dari mana, apakah dari masa kecil, dari mana, itu harus dicek. Dicek ya. Nah, setelah dicek baru kita lepaskan. Nah, tapi kalau misalnya masalah yang berulang-ulang tentang pernikahan juga harus dicari ada part apa Yes. yang jadi eksekutif, yang jadi berperan tentang pernikahan itu. Ada part apa yang membuat selalu merusak pernikahan itu. Jadi Entah sex life ya Bu ya, komunikasinya kah? Jadi ada emosi apa dari masa lalu kamu? Karena kan
alam bawah sadar kita kan isinya kan emosi. Ya. Kalau dia emosi negatif, dia akan lahir part negatif. Kalau emosi positif akan lahir part yang positif. Nah, lalu emosi negatif ini akan menjadi part negatif kalau dia nempel di pernikahan, di relationship. Nah, dia akan mengganggu. Dia akan selalu mengganggu ini kalau ada pernikahan mau ketemu jodoh baik atau apa, dia pokoknya tugasnya mengganggu karena dia nempel di situ. Nah, ini yang harus kita cari tahu, ada siapa, part apa yang mengganggu pernikahan itu, dari mana? Apakah dari masa kecil, apa masa remaja atau mungkin masa janin? Iya. Oh wow, ya itu banyak tuh. Ya kan? Nah, itu yang Baliknya kita ke masa janin. harus untuk lepaskan. Kemarin saya ada terapi ya klien, dia ada problem di sesi pertama. Dia bilang saya nggak ada apa-apa, saya cuma gelap, tapi gelapnya itu sedih banget dah katanya. Gelap sedih. Nah, sesi pertama cuma gitu ya, udah dia cuma nangis. Kita nggak tahu mau kenapa. Dia gelap. Sampai dia bilang apa saya dikuncin di WC ya, tapi kok nggak ada WC-nya kayaknya. Tapi ini gelap, saya sedih banget. Nah, baru di sesi kedua diketemukan tuh dia di janin. Di masa janin. Di masa janin, dan sedihnya itu adalah sedihnya si ibu. Ibunya lagi disakitin. Nah, jadi dia si janin ini menyerap emosinya si ibu. Nah, itu yang selalu mengganggu relationship dia dengan pasangannya, membuat dia nggak bisa percaya sama pasangannya yang berasal dari emosi si ibu yang diserap oleh si janin. Iya. Nah, itu kita perlu rilis. Nah, begitu udah dirilis, suddenly bisa aja tuh percaya sama pasangan. Suddenly udah tenang aja kan. Bagi orang-orang yang nggak bisa percaya sama pasangan tuh perasaan gak enak banget. Iya benar Ya kan? enak banget. Kamu lagi di mana? Aku masih ini kok di kerjaan. Wah, Susah percaya. susah percaya. Capek juga. Sulit dicintai itu bahasa suamiku. Tahu itu. Sulit dicintai. Bener. Misalkan yakin bener. Udah video call aja masih jangan-jangan ceweknya di sebelah sono, misalkan kayak gitu. Kreatif banget lah pokoknya curiganya. Bener, curiganya kreatif. Nah, itu kan capek juga. Iya, capek banget. Tidak pernah puas. Sebenarnya tidak pernah puas itu mau gimana sih tunjukin setianya gue gitu ke lu. Nah, jadi itu karena ada part itu. Nah, begitu itu part itu dilepaskan, suddenly lagi mana lu? Gitu kan. Oh, lagi on the way pulang. Ya udah, padahal nggak video call. Dan Santai. udah santai, terus bisa kerjain yang lain, misalkan bisa Produktif, ya. baca buku lagi, ya kan, bisa nonton TikTok lagi, gitu kan. Berpikir negatif atau tanpa menekan pikirannya gitu. Nggak menekan, langsung Kayak that's udah it. percaya gitu. Oh, udah. Nah, kayak gitu. Nah, itu namanya saya sebut itu freedom. Yes. Itu hidup yang freedom, enak gitu. Freedom gitu. Lepas banget ya. Tenang, lepas, damai. Tapi ini kita ngomongnya memang suaminya bener ya. Kecuali memang suaminya ya ternyata emang banyak selingkuhan. Nah, itu nggak bisa tuh perempuan dibikin tenang. Ya mau gimana? Nah, ini kita ngomongnya bahwa dalam hal ini adalah suaminya benar, Istrinya banyak istrinya atau suaminya yang banyak trauma sehingga banyak curigaan. Oke. Nah, kalau saran dari saya sendiri nih yang udah megang klien juga, Bu Nat, satu yang perlu dipahami adalah semua hubungan bisa ditransformasi. Jadi harus tahu itu dulu, karena kalau ada saat ini yang sedang di persimpangan, misalnya pengen pisah, sebelum kamu buru-buru ngambil keputusan, kamu boleh tanyakan, apakah ada missing link berupa keterampilan dan juga kurangnya keterhubungan emosi dengan pasangan kamu saat ini. Yang itu tuh bisa dilepaskan, traumanya bisa dilepaskan, dan keterampilan itu bisa dipelajari. Yang artinya semua hubungan yang kamu punya itu bisa diselamatkan, bisa ditransformasi. Dengan catatan dua belah pihak sama-sama menginginkannya gitu. Dan kalau misalnya kamu udah siap memulai transformasi itu, dimulai dari diri kamu akan secara detail melihat ini juga akan terpantul lewat perilaku pasangan kamu akan melihat ini di pernikahan kamu, di hubungan kamu dengan orang tua dan mungkin keluarga kamu yang lain gitu, family member yang lain, bahkan sampai ke teman-teman gitu. Jadi silahkan saat ini gunakan percakapan kita bertiga hari ini sebagai kontemplasi, kira-kira pola apa ya yang masih mengulang ya, sadari itu. Dan kemudian kedua, keterampilan apa yang saya butuhkan di hubungan saya untuk mentransformasinya menjadi lebih dalam, harmoni, selaras, dan produktif. Benar-benar. Berarti kalau pasangan kamu otak kiri, langkah pertama adalah suruh dia terapi mental block. Berarti kalau otak kiri terganggu keuangannya, galak dia. Mau cinta-cintaan nggak bisa dia. Nah, jadi terapiin dia tuh biar mental blocknya hilang, biar dia lebih sukses. Kalau dia lebih sukses, everything get smooth. Dia lebih kalem, lebih baik gitu kan. Nah, lebih loving. Nah, kamu sendiri kalau kamu kanan, ya kan? Supaya kamu tidak emosional mulu, kamu terapi batin kamu, pasti banyak tuh luka-luka batin, trauma. Nah,
kalau dua-duanya terapi seperti itu, jadi jangan bilang sama si otak kiri, kamu terapin hati kamu, jajan kamu banyak luka batin. Kata dia, nggak ada, gue nggak ada luka batin, gue kurang duit, kata dia kan. Nah jadi terapiin yang otak kiri, terapi mental block, Yes. biar sukses. Nah kamu yang otak kanan, terapi tentang luka batin kamu, pasti batin kamu banyak terluka, bikin kamu nyebelin banget. Ya kan, kalau otak kanan tuh nyebelin banget, emosi, moody gitu kan, tersinggungan. Nah kalau dua-duanya itu udah terapi, nah otak kiri kamu bilang, misalkan suami kamu otak kiri atau istri kamu otak kiri, yang terapi yang biar lu lebih kaya, biar lu lebih sukses, jadi lu punya banyak mental block, mau dia. Jangan bilang terapi, hipnoterapi untuk pengembangan batin, untuk ini, nggak mau dia. Oke, nah semoga ngobrol kita nih di cafe yang enak banget nih, Moskot ini bisa memberikan manfaat kepada Anda semua. Oke, bye-bye.